Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Maulana Algifari, NIM 201020404015. Dosen pengampu Bapak Hendra Lariman, SSI MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang organisasi populasi. Topik itu yang pertama, penyebaran populasi. Yang kedua, tipe interaksi negatif atau persaingan isolasi dan teritorialitas. Yang ketiga, tipe interaksi positif, komensalisme dan mutualisme. Yang pertama, penyebaran populasi. Penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan, hewan atau manusia ke dalam suatu daerah di mana mereka belum menempatinya. Penyebaran populasi dapat disebabkan karena dorongan mencari makan, menghindarkan diri dari predator, pengaruh iklim, terbawa air atau angin, kebiasaan kawin, dan faktor fisik lainnya. Kedua, interaksi negatif. Itu persaingan, isolasi, dan teritorialitas. Persaingan atau kompetisi adalah suatu interaksi antara dua atau juga lebih spesies yang satu sama lain saling menghalangi. Kompetisi tersebut dapat terjadi disebabkan karena pada tiap spesies mempunyai kebutuhan yang sama, yang pada tiap spesies itu bersaing di dalam memperebutkan sesuatu yang diperlukan di dalam hidupnya, seperti ruang atau tempat, makanan, sinar matahari, udara, air, serta juga pasangan kawin. Persaingan itu berdampak pada spesies yang kalah dan akan mati, tersingkir, atau juga yang akan berpindah ke tempat lain. Kompetisi persaingan tersebut dibedakan menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah suatu persaingan yang terjadi di antara organisme atau juga individu yang mempunyai spesies yang sama. Contoh dari kompetisi intraspesifik ialah ular kobra dengan ular kobra yang lain saling berkelahi untuk memperebutkan tempat atau wilayah. Kedua, kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah suatu persaingan yang terjadi di antara organisme atau juga individu yang berbeda spesies. Contohnya, dari kompetisi intraspesifik adalah tanaman jagung serta juga rumput yang sama tumbuh di ladang. Isolasi yaitu pengucilan individu anggota populasi yang lain dalam suatu populasi. Isolasi terjadi karena adanya persaingan antara individu-individu yang berbeda jenis. Terdapat sumber daya alam yang persediaannya sedikit. Adanya isolasi akan menyebabkan individu atau kelompok jenis masing-masing akan membatasi kegiatan mereka pada suatu daerah tertentu dan berusaha ingin mempertahankan daerah tersebut yang dinamakan sebagai teritorialitas. Sedangkan wilayah atau daerah yang dipertahankan oleh individu-individu tersebut merupakan daerah teritorik yang dapat merupakan seluruh atau sebagian dari daerah tempat organisme hidup secara normal.
Yang ketiga, tipe interaksi positif. Itu komensalisme dan mutualisme. Komensalisme adalah suatu interaksi atau juga hubungan antara dua atau juga lebih spesies yang mana salah satu pihak diuntungkan serta yang juga spesies yang lain tidak dirugikan. Contoh, komensalisme adalah tumbuhan paku serta anggrek yang hidup menempel di pohon. Contoh interaksi antara tumbuhan epifik dengan inangnya. Tumbuhan epifik artinya tumbuhan yang menempel pada bagian luar tumbuhan lain. Tumbuhan yang menempel itu tidak merugikan tumbuhan yang ditumpangi. Ini atau komensalisme. Contohnya tumbuhan paku-pakuan dan anggrek yang tumbuh pada ranting atau batang pohon tumbuhan berkayu. Mutualisme adalah suatu interaksi atau hubungan di antara dua spesies atau juga lebih yang paling tiap pendapat keuntungan dari adanya saling membutuhkan yang sifatnya itu wajib. Contoh dari mutualisme diantaranya jamur dan Conobacteria yang mempengaruhi positif pada kedua spesies sebagai akibat dari kebersamaan mereka. Interaksi yang saling menguntungkan saling disebut simbiosis, tapi juga disebut protooperasi atau mutualisme. Pengaruh mutualisme terhadap nik utama. Mutualisme merupakan interaksi yang memerlukan kedua anggota interaksi menepati komunitas-komunitas, di mana yang lain akan berada di luar nik, terutama dari salah satu atau kedua anggota interaksi tersebut. Kemampuan bakteri dari genus Rhizobium meningkatkan nitrogen tanaman. Biasanya lenum yang mana bakteri tersebut mempunyai bentuk hubungan mutualisme dapat terjadi pada kondisi nitrogen tanah lebih rendah dibandingkan nitrogen tanah di tingkat tinggi. Itu juga adanya microrhizid, jamur yang berhubungan erat dengan akar beberapa tanaman, khususnya di daerah tropika, menambah persediaan nutrial tersebut bagi tanah. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.